Selamat malam semuanya, selamat siang, selamat sore. Kembali lagi pada video pembelajaran kita pada minggu ke-6 ini dengan tema analisa statistik tentang distribusi teoritis variabel acak diskrit. Nah, sebelum kita mulai, saya ucapkan selamat Lebaran bagi yang menjalankan, kemudian mohon maaf lahir dan batin dari saya juga. Mungkin kita tidak bisa berjumpa via langsung, sehingga saya sampaikan lewat video ini. Nah, untuk pembelajaran kita mungkin bisa saya mulai ya, langsung saja saya mulai. Oke. Harap untuk dijadikan catatan, kemudian diperhatikan apa yang saya sampaikan, mungkin nanti dapat dikeluarkan waktu UTS seperti itu. Nah, nanti materi sudah saya upload di Spada ya. Jadi teman-teman mahasiswa di sini bisa langsung mengunduh materinya di sana. Nah, mungkin ada beberapa materi yang tidak jelas di Spada sehingga saya membuat video pembelajaran. Karena memang kapasitas Spada yang hanya membatasi kita upload sekitar 1 MB seperti itu. Nah, mungkin bisa saya mulai. Jadi pada kesempatan ini kita akan memasuki mata kuliah statistika teknik minggu ke-6. Adapun referensi yang saya pakai yaitu ada 3 buku. Yang satu ini merupakan bahan aja, yang kedua ini merupakan suatu buku. Nah, kemudian pada bagian kuliah ini kita akan belajar tentang sebelum saya masuk ke pertemuan minggu ke-6, kemarin kita melanjutkan di minggu ke-5, kita bahas tentang variabel random itu ada discrete dan ada kontinu. Perbedaannya bisa kita baca, kemarin saya sudah sampaikan apa itu discrete dan apa itu kontinu. Di mana discrete itu punya nilai P, MF, dan CDF. Kemudian kalau di variabel random continue ada nilai PDF dan CDF. Nah, sebagai lanjutan dari yang kemarin, ini masih di bagian histogram distribusi probabilitas untuk yang variabel acak. Jadi histogram itu lebih lanjut bisa digunakan untuk menyajikan suatu probabilitas dari suatu probabilitas acak kontinu yang disebut dengan histogram probabilitas seperti itu. Nah, dengan menggunakan definisi fungsi kepadatan, karena kalau kontinu kemarin kita pakainya adalah kepadatan ya, pada variabel acak kontinu, maka dalam membuat histogram perlu diperhatikan bahwa yang pertama, ketinggian suatu histogram adalah nilai fungsi kepadatan probabilitasnya. Kemudian sesuai dengan prinsip kontinu bahwa luas dari batang histogram merupakan nilai fungsi probabilitas acak antar batas-batas kelasnya. Nah, adapun persamaan tinggi histogram adalah H, di mana antara XIB kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan XOB. PXIP kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan XUB, atau X antara XIB sampai dengan XUB dibagi XUB minus XIB. Nah, di mana XIB ini batas bawah nyata interval kelas, sedangkan XUB adalah batas atas nyata interval kelas. Untuk memahami persamaan tersebut, kita akan mempelajari contoh. Nah, kita akan belajar dari contoh ya. Nanti contoh itu akan memberikan kita gambaran bagaimana penggunaan metode-metode statistika ini. Nah, di sini ini ada suatu tabel pengujian. Saya ambil dari buku yang saya sebutkan daftar pustakanya tadi. Jadi ada suatu pengujian tegangan rusak, breaking stress logam X ya. Jadi ada nilai breaking stress-nya. Dia dibuat dalam kelas seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Nah,
frekuensinya ada di sini. Jadi data yang antara 900 sampai dengan 999 ada 4. Nah, presentasi tinggal kita buat. Nah, seperti yang kemarin saya jelaskan juga. Nah, sebagai contoh, kita tinjau interval kelas ini. Nah, kita ingin lihat pada interval kelas yang ada tanda merah di sini. Nah, dengan frekuensi di sini 29. Kita masukkan di sini 29. Maka pada interval kelas tersebut, batas kelas bawahnya adalah, yang kita tahu kalau batas kelas bawah adalah ini dikurangi 0,5. Jadi, 199,5. Nah, untuk batas kelas atas nyatanya, itu ini ditambah 0,5. Jadi 1199,5. Nah, untuk P peluang X antara IB dan UB sama dengan PX, masukkan batas ininya, batas bawahnya sekian, kemudian masukkan batas atasnya sekian. Rasio frekuensi kelasnya antara X batas bawah seperti ini, kemudian batas atas seperti ini adalah rasionya adalah kita ambil di sini 29 dibagi total frekuensinya. Jadi rasio frekuensi kelasnya itu adalah 0,29 seperti itu. Nah, kemudian maka ini tadi merupakan suatu peluang kelas seperti ini itu akan muncul seperti apa. Nah, kalau ditanya seperti itu kan berarti kan tinggal kita lihat kelas ini jumlah totalnya 100, maka peluang interval ini sama dengan 29 per 100. Peluangnya adalah 0,29. Nah, setelah kita punya nilai P, selanjutnya yang kita cari adalah tinggi histogram probabilitasnya. Kan karena kita ingin menggambarkan probabilitasnya seperti itu. Jadi yang kita tuliskan yaitu notasinya H, di mana X 199,5 ini yang nilai tadi, batas bawahnya lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan batas atasnya, sama dengan peluang yang kita hitung tadi dibagi batas kelas atas dikurangi batas kelas bawah nyatanya. Nah, jadi sama dengan 0,29 dibagi batas kelas atas nyata dikurangi batas kelas bawah nyata, nilainya 100. Nah, sama dengan ternyata tinggi histogramnya adalah 0,0029. Nah, nilai ini kita pakai pada interval ini. Kalau untuk membuat histogramnya, kita tinggal menerapkan ini tadi di semua rentan kelas. Jadi kalau misalkan kita cari probabilitasnya berarti tinggal 4 dibagi 100, kita masukkan di sini. 19 dibagi 100, kita masukkan di sini. 28 dibagi 100, kita masukkan di sini, seterusnya. Kemudian kalau ini ya kita tinggal ikuti rumusnya. Berarti kalau misalkan ini tinggal 0,04 dibagi batas kelas atas nyata dikurangi batas kelas bawah nyatanya. Batas kelas atas nyata dikurangi batas kelas bawah nyata itu biasanya sama per kelas. Nah, seperti itu caranya dilakukan pada seluruh interval kelas. Nah, tahap selanjutnya yang kita lakukan yaitu menggambar ke gambar histogram probabilitas. Jadi kita menguploadkan hasil ini di histogram probabilitas namanya. Nah, setelah kita misalkan ini poin ini kurang 0 ya, harusnya 1000. 900 ke 1000, artinya kita melihat yang di sini. Tingginya adalah 0,004. Nah, kita plottingkan di sini. Kemudian 1000 sampai dengan 1099 kita plotkan di sini. Seperti itu. Nah, nilainya adalah 0,0019. Seterusnya sampai dia membentuk suatu gambar yang dinamakan histogram probabilitas. Nah, kemudian distribusi probabilitas dengan parameter. Jadi, suatu eksperimen biokimia, ini langsung kita sediakan contoh agar mempermudah kita dalam memahaminya. Suatu eksperimen biokimia menggunakan tikus-tikus putih yang telah diberi vaksin baru untuk memperoleh kekebalan terhadap suatu penyakit. Dalam pengujian efektivitas vaksin tersebut, virus penyebab penyakit disuntikan pada tikus-tikus putih itu. Setelah ditunggu beberapa waktu, tikus yang
kekebalannya tidak memadai akan mati dengan simbol M. Sedangkan yang kekebalannya memadai akan hidup dengan simbol H. Seandainya alfa adalah probabilitas seekor tikus putih tetap hidup, maka P hidup sama dengan alfanya. Karena alfa tadi adalah nilai probabilitasnya. Seperti itu dah. Karena hidup probabilitasnya nilainya A, maka P mati prinsip probabilitas yaitu 1 minus alfa. Seperti itu. Kemudian jika sebuah variabel acak X menyatakan jumlah tikus yang akan diamati sampai didapati seekor tikus putih yang tetap bertahan hidup, maka distribusi probabilitas dari X dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, P1 sama dengan PX1 yaitu PH sama dengan alfa. P2 sama dengan rumusnya seperti ini, P mati, hidup, nah sama dengan dia akan mendapatkan angka seperti ini. Dan P3 persamaan seperti ini, dan PX, sehingga kita dapat persamaan untuk PX semuanya itu seperti ini bentuknya. Nah, ini menjadi rumus yang akan kita pakai. Maka fungsi probabilitas X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi dengan parameter alfa. Nah, di sini ada sebuah parameter yang namanya alfa. Di sini cara bacanya PX alfa sama dengan 1 minus A pangkat X minus 1 alfa, di mana X adalah nilainya 1,2, 3, dan seterusnya. Jika nilainya yang lainnya atau negatif, dia akan bernilai sama dengan 0. Nah, pada gambar ini ditunjukkan adalah contoh alfanya itu 0,2 dan 0,5. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan. Misalkan dia alfanya itu 0,2. Bagaimana? Kemudian kita masukkan jika alfanya 0,2 dengan X tadi adalah bilangan seperti ini. Nah, kita dapatkan grafik yang kita plotkan di sini. Nah, untuk alfanya 0,5 dengan persamaan yang kriteria persamaan yang sama juga, alfanya di mana dia 0,5, maka kita dapatkan PX-nya berapa dengan X-nya 1 sampai dengan seterusnya. Nah, kita plottingkan di grafik ini, seperti itu contoh penggunaannya. Kemudian kita masuk ke materi kita yang di minggu ke-6, yaitu distribusi teoritis variabel acak diskrit ya. Nah, yang pertama ada beberapa bahasan. Yang pertama ada probabilitas Bernoulli. Jadi ada syaratnya. Yang pertama yaitu keluaran atau outcome yang mungkin hanya salah satu dari sukses atau gagal. Jika probabilitas sukses P, maka prinsip ruang probabilitas gagal tentu Q sama dengan 1 minus P. Nah, jika X adalah variabel acak yang menyatakan sukses, maka fungsi probabilitasnya adalah sebagai berikut. Jadi PB itu X, di mana P itu sukses seperti ini. Jadi kalau misalkan P ini kan sukses, jika X-nya 1 sama dengan 1. Kemudian jika dia gagal, dia akan fungsinya akan seperti ini. Nah, atau PX kita bisa lambangkan seperti ini, P pangkat X dikurangi 1 minus P kurangi 1 minus X, seperti itu. Nah, ini untuk memahami pemahaman kita, untuk mempermudah kita dalam memahami apa tadi persamaan yang sudah saya utarakan. Ini ada suatu contoh. Di awal tahun ajaran baru, mahasiswa Fakultas Teknik biasanya membeli rapido untuk keperluan menggambar teknik. Di koperasi tersedia dua jenis rapido yang tintanya dapat diisi ulang atau refill, dan yang satu tintanya harus diganti bersamaan dengan cartridge-nya. Data yang ada selama ini menunjukkan bahwa 30% mahasiswa membeli rapido yang tintanya dapat diisi ulang. Jika variabel acak X menyatakan mahasiswa yang membeli rapido yang tintanya dapat diisi ulang, maka dapat dibentuk distribusi probabilitas sebagai berikut. Jadi X tadi kan mahasiswa ya, menyatakan mahasiswa yang membeli rapido yang dapat diisi ulang. 1 berarti jika dia membeli rapido yang bisa diisi ulang. 0 tentunya jika mahasiswa membeli rapido yang cartridge-nya harus diganti. Nah, ternyata datanya itu
30% mahasiswa itu beli yang bisa diisi ulang. Maka kita tuliskan P1, artinya 1 itu mahasiswa yang dapat mengisi ulang, sama dengan P, di mana X sama dengan 1, nilainya adalah presentasi yang kita ketahui. Nah, adapun presentasi probabilitas mahasiswa yang tidak membeli Rapido yang bisa direfill itu sama dengan P0 atau sama dengan P X sama dengan 0 sama dengan 1, prinsip probabilitas 1 minus 0,3 sama dengan 0,7. Nah, di mana kalau misalkan P-nya bukan 0 atau bukan 1, maka P-nya adalah 0, karena kemungkinan yang terjadi itu hanya mahasiswa membeli yang diisi ulang atau mahasiswa membeli cartridge yang bisa diganti sekalian, seperti itu, yang diganti sekalian. Nah, maka dari fungsi probabilitasnya adalah fungsi Bernoulli dengan satu parameter. Parameternya adalah 0,3. Dinotasikan seperti ini. Ini contoh untuk contoh soal yang tadi. Parameternya ada keterangan di sana 0,3. Nah, dia akan bernilai seperti ini persamaannya. 0,3, 0,7 untuk yang tidak membeli, dan 0 yang bukan keduanya, seperti itu. Untuk yang mahasiswa membeli, X sama dengan 1, dia akan membeli, berarti dia ada 0,3%. 0,3 atau 30%. Nah, yang tidak membeli yang bisa direfill ada 70%. Kemudian yang bukan keduanya itu ada 0. Atau persamaannya bisa kita tuliskan seperti ini, PX 0,3 sama dengan, sesuai dengan rumus sebelumnya, ini tinggal kita masukkan, berarti 0,3X dikali 0,7, 1 minus X, di mana X sama dengan 0,1. Nah, ini kita masukkan persamaan, misalkan X-nya adalah di sini ya, X-nya itu harus 0,1. Nah, kita masukkan di sini X-nya 0,1. Kita bisa plotkan bagaimana dia, kita bisa lihat bagaimana persamaan ini berjalan. Kalau di sini kita bisa lihat, nah, di X ini sebenarnya bisa kita rubah angkanya, bisa kita sesuaikan dengan kita menggambarnya. Misalnya kita pakai 0 di sini ya. Jadi mungkin ini 0,3 di pangkat 0, hasilnya kan 1. Kemudian 0,7 pangkat 1 minus 0, berarti kan 0,7. Nah, 0 berarti saat X-nya 0, nilainya adalah 0,7. Nah, begitu juga saat nilai X-nya 1. Misalkan di sini kita pakai, ini bukan 0,1, maaf saya salah. Di sini itu artinya X-nya itu 0, koma itu dan 1. Jadi 0, kita masukkan 0, kita masukkan 1, seperti itu. Jadi bukan 0,1, itu seperti kita menulis simpulan 0,1, koma berapa, tetapi hanya dua kemungkinan, makanya di sini ditulisnya 0,1. Tapi sebenarnya artinya kita masukkan 0, kita masukkan 1, seperti itu. Nah, kita juga masukkan 1, jadi 0,3 dikali 0,3 pangkat 1, 0,3 dikali 0,7, 1 dikurang 1, 0, berarti kan 0,3. Nah, kita ternyata gambarnya itu seperti ini, probabilitasnya. Nah, untuk statistika deskriptif distribusi Bernoulli, kita bisa lihat di sini rumusnya, ada mean, ada varian, kemudian ada kemencengan, ada keruncingan. Mungkin bisa kita skip. Nanti teman-teman bisa baca sendiri atau bisa cari contoh sendiri. Kemudian tema yang berikutnya ada distribusi binomial. Jadi kalau tadi kita bahas ada Bernoulli, yang sekarang kita bahas ada binomial. Jadi binomial ini adalah paling sering digunakan dalam analisis statistika modern.
Kemudian di bidang teknik biasanya digunakan dalam pengendalian kualitas ya. Terbentuk dari eksperimen binomial yang merupakan N kali percobaan Bernoulli sehingga harus memenuhi kondisi di bawah ini. Yang pertama, jumlah percobaan N sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian setiap pengulangan percobaan atau trial hasil harus sukses atau gagal ya. Kemudian probabilitas sukses adalah P, gagal adalah Q, maka nilai Q sama dengan 1 minus P. Selalu konstan dalam setiap percobaannya. Setiap percobaan saling bebas tidak berpengaruh pada keluaran percobaan yang lain. Kemudian, nah tadi Bernoulli eksperimen distribusi binomial itu seperti itu. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah distribusi probabilitasnya. Jadi probabilitas binomial. Setiap N kali percobaan, jika suatu variabel acak X menyatakan bahwa banyaknya X, sukses yang terjadi pada N tersebut dinotasikan seperti ini. PB X, di mana N, P sama dengan kombinasi NX, PX, 1 minus P pangkat N minus X. Dan kan seperti ini, di mana X itu 0,1, 2, 3, seterusnya sampai N, di mana N itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan nilai peluang itu antara 0 sampai dengan 1. Nah, NCX atau nilai ini merupakan kombinasi N objek di mana untuk setiap pemilihan diambil X objek. Nah, adapun distribusi kumulatifnya, tadi itu distribusi probabilitasnya, kalau kumulatif ya sebenarnya hanya ditambahkan nilainya. Nah, merupakan parameter ada nilai N dan ada nilai P. Seperti itu. Kalau tadi hanya satu parameter ada nilai alfa. Kemudian kalau ini ada muncul parameter nilai N dan P-nya. Seperti itu. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita, ada suatu contoh kasus di sini. Suatu kuis terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan 4 jawaban alternatif A, B, C, D. Merupakan suatu percobaan binomial dengan N sama dengan 5. Nah, N-nya sudah ditentukan ya. Jadi P seperempat, P-nya misalkan di sini seperempat ya. Masing-masing jawaban ini, jawaban benar itu peluangnya adalah seperempat. Seperti itu. Nah, peluang jawaban salah adalah 1 dikurang P. Jadi 1 dikurangi seperempat sama dengan 3/4 untuk variabel acak diskret X dengan jawaban yang benar. Jadi variabel benar itu kan kalau kita menjawab soal bilangan kan yang benar 1, maka 1 dibagi 4. Namun jawabannya salah, peluangnya 1 minus P, yaitu 3/4. Nah, fungsi probabilitasnya kita tuliskan dengan persamaan seperti ini. Nah, ini kan contohnya masih gampang, kita bisa menilai tanpa memasukkan rumus seperti itu. Nah, untuk fungsi probabilitasnya kita masukkan di rumus seperti ini. Sesuai dengan rumus yang tadi, tinggal kita masukkan. Sesuai rumus yang ini, tinggal kita masukkan di sini bahwa C ini tadi 5, karena N-nya 5. Kemudian X itu karena kita membuat rumus X-nya itu masih kita tuliskan sebagai huruf X. Kemudian ada seperempat P benar pangkat X. Nah, kemudian Q salah pangkat N 5 minus X. Mana X-nya sama dengan 0,1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Karena N-nya tadi kan 5 soal ya. Jadi X-nya itu antara 0, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, adapun untuk kumulatifnya kita juga bisa memasukkan ke persamaan ini. Nah, cara menyelesaikannya tinggal kita masukkan rumus. Jadi misalkan
pangkatnya X-nya itu 0. Nah, di nilai X ini kita ganti nilainya 0. Dengan perhitungan dia kan dapat nilai seperti ini. Ini nilai X-nya ini diganti 1, X-nya sama dengan 1. Kemudian diganti 2, 3, 4, 5, dan seterusnya kita mendapatkan peluang PX-nya. Nah, kemudian bagaimana kumulatifnya? Ya, sama. Kita tinggal memasukkan ke persamaan di sini. Nah, seperti ini cara memasukkannya. Jadi, peluang ini kita masukkan di sini. Sebenarnya hanya fungsi kumulatifnya saja. Jadi pertama kan 0,2373, ini P1 itu 0,3955. Saat di sini dia tidak ada fungsi yang lain, hanya satu angka. Nah, ketika di sini, ketika di P1, maka dia akan dijumlahkan yang sebelumnya 0,23 itu tambah peluang saat dia 1. Nah, begitu juga seterusnya seperti kumulatif pada umumnya. Nah, nilai totalnya adalah 1 karena dia peluang. Nah, untuk diagramnya saya rasa sama juga seperti penjelasan yang sebelumnya. Kita masukkan jika 0 itu berapa. Kita lihat tabel kita sebelumnya. Kalau 0 itu 0,2, kalau X-nya 1 itu 0,3. Nah, ini tinggal kita plotkan di sini. 0,1 itu 0,39 ya. Jadi hampir mendekati 4. Kemudian berapa seterusnya sesuai dengan nilai tadi. Nah, adapun untuk nilai di sini ini sesuai dengan yang tadi kumulatif. Jadi kalau yang pertama itu 0,2373 dan yang kedua itu 0,6328. Jadi tinggal kita gariskan 0,2 berapa sampai yang kedua kumulatifnya 0,6. Kemudian seterusnya sampai dia 1. Seperti itu caranya. Untuk yang statistika sama, nanti teman-teman juga bisa pelajari sendiri. Rumusnya ada sebagai berikut. Nanti teman-teman juga bisa lihat materinya sendiri. Nah, berikutnya kita ada yang namanya distribusi binomial negatif ya. Jadi kriterianya yang pertama ada yang namanya eksperimen terdiri dari serangkaian percobaan yang saling bebas. Kemudian kriteria kedua, setiap percobaan hanya dapat menghasilkan satu dari dua keluaran, sukses atau gagal. Kemudian probabilitas sukses itu P, gagal itu Q, 1 minus P. Sebenarnya terus berlanjut sampai sejumlah total R sukses dipenuhi. R merupakan bilangan bulat tertentu. Nah, fungsinya seperti pada tayangan ini, jadi teman-teman bisa cermati sendiri. Adapun kumulatifnya sebenarnya sama, tinggal ditambahkan. Kemudian ini ada suatu contoh soalnya, kalau teman-teman ingin mempelajarinya. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari sendiri nanti bagaimana perumusannya. Kemudian kumulatifnya saya rasa juga sama, tinggal kita sigmakan. Jadi kalau ini yang pertama itu masih nilai sama, kalau pada poin ini ditambahkan keduanya, kalau pada poin kedua ini kita tambahkan dari 0, 1, dan 2, kalau poin 3, X-nya 3 kita tambahkan dari X0, 1, 2, dan 3, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini ada rumus statistika deskriptif binomial negatif. Nanti teman-teman di sini juga sudah saya beri materi, bisa baca lebih lanjut bagaimana nanti penerapannya, juga teman-teman bisa cari untuk tambahan pengetahuan. Yang berikutnya ada yang namanya distribusi geometrik ya. Jadi distribusi geometrik itu terjadi jika pada suatu eksperimen binomial negatif yang sebelumnya percobaan itu diperoleh sukses pertama,
diperoleh hanya satu sukses, R-nya sama dengan 1. Maka eksperimen ini disebut dengan eksperimen geometrik. Distribusi probabilitas geometriknya persamaannya adalah sebagai berikut ini. P dikali 1 minus P pangkat X sama dengan P Q pangkat X. Seperti itu. Di mana X-nya itu bisa bernilai 0, 1, 2, dan seterusnya. Adapun fungsi kumulatifnya, kumulatif itu di mana-mana sama, dari suatu peluang itu ditambah-tambahkan sampai dia X yang terakhir, seperti itu. Nah, dimana maksimalnya adalah nilainya 1. Untuk statistika deskriptifnya juga sama, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri penggunaan dan contoh-contohnya dan materi yang saya berikan. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada yang namanya distribusi hipergeometrik. Jadi tadi geometrik, sekarang hipergeometrik. Nah, kondisinya dipakai saat populasi berukuran N. Setiap anggota dalam populasi bisa dinyatakan dalam sukses atau gagal. Jadi, dapat M buah sukses dalam populasi. P-nya sama dengan M per N. Suatu sampel berukuran N dipilih dari S populasi tanpa pergantian, di mana setiap himpunan bagian beranggotakan N yang dapat diuntung dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Rumus dari distribusi probabilitas hipergeometrik adalah Px, di mana ada parameter N, kemudian ada nilai M dan N, sama dengan kombinasi Mx dikali dengan kombinasi N dikurang M, dan N kecil dikurang X kecil dibagi kombinasi N besar, N kecil. Nah, adapun X itu adalah 0,1, 2, 3 sampai dia nilainya N. Nah, sedangkan kumulatifnya sama, tentunya tinggal ditambahkan seperti itu. Nah, untuk contohnya ini saya pakai satu contoh yang biar teman-teman paham di sini. Jadi ada sebuah lot produksi terdiri dari 100 buah produk yang 5 diantaranya cacat. Jadi 5 diantaranya cacat. Jika dari lot tersebut dipilih sampel sebanyak 5 buah produk tanpa adanya pergantian, maka probabilitas banyak produk yang tidak cacat dalam sampel tersebut membentuk suatu probabilitas hipergeometrik dengan parameter N besar sama dengan 100, M sama dengan 100 minus 5. Jadi kan tadi ada 5 produk yang cacat, maka M-nya sama dengan 100 dikurang 5, sama dengan 95. N-nya yang cacat ada 5. N yang akan diambil adalah 5 buah, seperti itu. Nah, jadi yang membedakan antara geometrik dan hipergeometrik ada di sini adanya tanpa adanya pergantian, seperti itu. Nah, fungsi probabilitasnya tadi seperti fungsi yang tadi. Nah, berarti kan kombinasi antara M95 dan X. Nah, rumusnya kan tadi kombinasi antara M dan X kita masukkan. Kemudian kombinasi antara N dikurang M, jadi 100 dikurang 95. Kemudian kombinasi antara N minus X, jadi 5 dikurang X. Dibagi kombinasi antara N dan N besar dan N kecil. Jadi kombinasi antara N besarnya 100, N kecilnya ada 5. Di mana X itu karena yang akan dipilih itu ada 5 buah produk, produknya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita hitung pertama itu di mana X-nya itu 0. Kita masukkan X-nya nilainya 0. Fungsi ini kita ganti X-nya 0. Nah, dapatlah nilai P0 itu seperti ini. Jadi artinya kalau P0 itu produknya tidak ada yang rusak. Nah, kalau P yang rusak itu 1, dia P-nya seperti ini. P yang rusak 2 seperti ini. P yang rusak 3 nilainya seperti ini, probabilitasnya, seterusnya sampai kalau kelimanya rusak itu
probabilitasnya seperti ini. Nah, seandainya ingin ditentukan probabilitas sebanyak-banyaknya 3 buah produk yang cacat dalam sampel, maka sama dengan menentukan probabilitas sekurang-kurangnya 2 produk yang baik. Nah, misalkan kita ingin mencari peluang di mana 3 produk sebanyak-banyaknya 3 produk yang cacat dalam sampel, maka X yang baik kan 2 produk yang baik ya sekurang-kurangnya. Maka persamaannya bisa 1 dikurang dengan X kurang dari 2. Seperti itu rumusnya. Nah, dari rumus yang tadi kita bisa gambarkan kumulatifnya. Jadi ini yang di sini itu merupakan kumulatifnya. Jadi kumulatif dari setiap nilai probabilitas itu kita plottingkan di sini seperti itu. Kalau yang arah tegak ini namanya probabilitasnya. Probabilitasnya dari 0 artinya dia tidak ada yang di sini kan kalau misalkan sesuai dengan produk yang tidak ada yang cacat, semuanya baik, itu kan nilainya X-nya 5. Karena tidak ada yang cacat. Sorry, saya perbaiki sesuai dengan X-nya. Kalau X-nya di sini tidak ada yang cacat. Kalau misalkan X-nya 0, artinya berarti cacat semua. Seperti itu. Nah, kemudian dia akan peluangnya itu digambarkan dengan garis vertikal, sedangkan kumulatifnya digambarkan dengan garis horizontal. Nah, kemudian ini statistika deskriptifnya teman-teman bisa pelajari sendiri. Yang terakhir kita ada yang namanya distribusi Poisson. Digunakan untuk mengamati jumlah kejadian-kejadian khusus yang terjadi dalam satu satuan waktu atau ruang. Kondisinya memenuhi 3 kondisi di bawah ini. Contoh penerapannya ada di pencacahan banyaknya klaim asuransi kecelakaan terhadap suatu perusahaan asuransi setiap tahun. Itu contohnya. Nah, adapun probabilitas Poissonnya itu dengan ketentuan seperti yang tadi teman-teman bisa baca, maka probabilitasnya itu lambda pangkat X pangkat minus lambda dibagi X faktorial, di mana X-nya itu 0,1, 2, dan seterusnya. Nah, E itu merupakan konstanta dasar basic logaritma natural. Jadi teman-teman harus pakai mesin hitung kalkulator ya. E-nya itu 2,71828. Seperti itu. Nah, adapun kalau misalkan fungsi kumulatif ya tinggal dijumlahkan saja sebenarnya. Nah, ini adalah satu contoh penggambaran. Ini merupakan misalkan dia probabilitas X-nya 4, ini probabilitas X-nya 8, ini probabilitas X-nya 16. Nah, dia akan memiliki bentuk yang hampir sama, probabilitas sebagai suatu kurva yang mendatar, naik, melengkung, seperti huruf U terbalik, seperti huruf N ya, U terbalik, bentuknya seperti bukit. Nah, kumulatif ini merupakan penjumlahan dari nilai ini seterusnya, sampai dia akan berbentuk kurva seperti ini. Dan dinamakan kumulatif. Dia akan membentuk kurva seperti ini. Bentar. Kalau distribusi peluang kan dia bentuknya seperti huruf U terbalik. Nah, kalau misalkan dia dibuat kumulatif, dia akan berbentuk seperti kurva yang semakin naik, seperti itu. Nah, kemudian ini ada suatu contoh juga di mana contoh yang mudah untuk menggambarkan eksperimen
Poisson adalah pada peristiwa emisi dari partikel radioaktif yang dideteksi dengan sebuah Geiger counter. Partikel ini diemisikan dalam waktu yang acak. Namun jika kita hitung jumlah emisi tersebut untuk waktu yang lama, maka laju rata-rata emisi partikel-partikel per detik dapat dihitung. Jika kemudian kita ingin memperkirakan probabilitas banyaknya X partikel yang terdeteksi dalam selama waktu detik, 1 detik, Px besar sama dengan X kecil atau Ppx, fungsi probabilitas Poisson dapat dipakai. Sebagai contoh, jika laju rata-rata adalah L sama dengan 3 partikel per detik, maka probabilitas banyaknya 5 partikel yang terdeteksi dalam suatu ukuran adalah PP, di mana X jangan ada parameter dan ada parameter lambda. Sedangkan PP bisa peluang P-nya di mana 5,3, I-nya 3 sama dengan 3 pangkat 5 E pangkat minus lambda. Kemudian peluang banyaknya 5 partikel kan, jadi dibagi 5 faktorial. Nah, kita dapatkan peluang seperti ini. Nah, untuk statistika deskriptifnya nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri. Demikian yang saya sampaikan pada minggu ke-6. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan lewat grup chat atau kolom diskusi kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa pada video pembelajaran atau pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.